Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Bunga Keluarga Sejahtera Bapak Haji Rohdayat Syam yang disertai oleh istri. Yang kita hormati Ketua Yayasan atau Ketua Dewan Pengurus Harian Yayasan. Hadir bersama kita Ibu Hajah Handri Suliastiawati beserta suami yang mendampingi. Juga kita hormati Kepala Sekolah dengan seluruh jajarannya yang tadi sudah menyampaikan sebagian dari capaian prestasi anak-anak kita. Semoga ini bukan hanya menjadi kebahagiaan kami para guru, tapi juga kebahagiaan anak-anak, juga kita sebagai orang tuanya. Semoga menjadi modal untuk bisa meraih prestasi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dan tentu kepada seluruh wisudawan, wisudawati, walaupun istilah itu hari ini lagi sensitif, tidak boleh bilang wisuda, tapi kalau diganti bahasa Arab jadi boleh, haflah akhirus sana. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, walaupun sejak dini hari turun hujan gerimis, tapi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama di tempat ini sesuai dengan waktu yang sudah kita rancang sebelumnya. Semoga acara berjalan dengan baik dan membahagiakan untuk semuanya. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, saat ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang menjadi momentum kita untuk mengenang perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk terus menggali sisi-sisi keteladanan yang memang sangat penting bagi kita. Tapi karena pagi ini acaranya sambutan, bukan kajian, sehingga tidak mungkin kita kupas. Kita ambil satu sisi penting untuk mengingatkan, bahkan bisa jadi meluruskan bahwa keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya soal kesiapannya menyembelih anak atas perintah Allah, tapi juga keseriusannya menyiapkan anak agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin ini banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita, sehingga ini jauh lebih penting dibanding kesan kesiapan Ibrahim untuk menyembelih anak. Karena perintah menyembelih anak kita pastikan tidak akan terulang, tapi keseriusan kita untuk menyiapkan anak sebagai generasi penerus perjuangan kita, ini menjadi misi abadi bagi kita para orang tua. Ada satu ayat penting yang bisa kita munculkan pada pagi hari ini sebagai pengingat kita bersama. Ada dalam surat Ibrahim ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati
biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepadanya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Wahai Tuhan kami sedang menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman di sana. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, hal ini bertujuan agar mereka mampu mendirikan salat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari ayat ini bisa kita simpulkan, memilihkan tempat tumbuh kembang anak agar betul-betul tumbuh kembang secara baik harus lebih memperhatikan terjaganya akidah sebelum kita berbicara tentang fasilitas dunia. Hal ini menjadi penting karena tempat tumbuh kembang anak akan sangat menentukan bagaimana anak itu mengetahui apa yang harus dia ketahui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat ini menjadi inspirasi sekaligus motivasi khususnya bagi kami di SDIT Hira, selalu berusaha untuk menjadikan sekolah kami adalah tempat terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak kita, agar tugas mereka sebagai hamba Allah dapat tertunaikan secara sempurna. Bisa jadi fasilitas-fasilitas yang sudah kami siapkan masih jauh dari kata cukup, apalagi berlebih, tapi kami terus berusaha agar menjaga fitrah dan keyakinan anak tumbuh kembang secara baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu baru ketika tugas beribadah kepada Allah diketahui dengan baik, terus dilatih dan bisa menjadi karakter kepribadiannya, baru kita bicara soal fasilitas-fasilitas dunia. Sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPA Yayasan, soal rizki itu sudah ditentukan oleh Allah, pasti akan sampai kepada kita. Tapi bagaimana menjaga keselamatan fitrah dan akidah yang benar, ini menjadi tugas utama bagi kita para orang tua. Salah memilih sekolah bisa menjadi penyebab penyesalan kita, bukan hanya di dunia tapi sampai nanti dalam kehidupan akhirat. Sehingga kami terus berusaha untuk bisa menjadikan lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang tepat untuk tumbuh kembang anak-anak kita, sehingga mereka betul-betul bisa menunaikan tugas mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, informasi sedikit, hari ini saya sudah mendaftar 3 pekan yang lalu ikut pelatihan manajemen tahfidz SDIT, lulus SD 10 juz. Tapi karena ada acara ini, saya minta istri yang ikut Zoom-nya, dan nanti ba'da zuhur mungkin bisa mengikuti. Secara pribadi saya merasa target yang sudah kita tetapkan, walaupun tadi dilaporkan sudah ada yang lebih, ya, ada yang 7 juz, kita tetap berusaha bagaimana kita bisa terus meningkatkan segala manajemen untuk bisa memberikan fasilitas terbaik buat anak-anak kita, sehingga mereka bukan hanya berprestasi
dalam kehidupan dunia, tapi juga berprestasi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada kita bisa mengurus anak-anak kita dengan penuh tanggung jawab, memberikan hak-hak pendidikan kepada mereka secara tepat, sehingga akan menjadi sumber kebahagiaan abadi kita saat kita tidak lagi membersamai dan kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.